Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Terima kasih atas waktunya Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan berpikir kami dari tim oposisi yang kami sayangi dan tak lupa segenap sivitas akademika yang kami banggakan. Saya pembicara ketiga dari tim pemerintah di sini akan melihat beberapa poin-poin yang cukup menarik dan fatal yang telah dilakukan oleh tim kontra seperti itu Dewan Juri yang terhormat. Namun sebelum itu izinkan saya untuk memberikan sebuah pepatah kecil ya bagi tim kontra adalah tong kosong berbunyi nyaring. Seperti itulah saat ini yang telah dilakukan oleh tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Mereka melakukan sebuah perdebatan dengan tidak ada inkonsistensi ataupun ada inkonsistensi yang di dalam. Baik, saya akan mengulas sedikit terkait dengan inkonsistensi yang terjadi di dalam tim kontra Dewan Juri yang terhormat. Pembicara pertama di sini mengatakan terkait dengan dana subsidi dan sumber daya manusia di dalamnya. Namun pada pembicara kedua Dewan Juri terhormat jelas mengatakan ada mekanisme dan juga birokrasi dari universitas dan bahkan menyinggung akreditasi universitas yang tidak ada sangkut pautnya, dan itu adalah sebuah konsep yang luas dan tidak sepatutnya kita bahas dalam konsep tentang subsidi ini, dan juga tadi sempat disinggung oleh esensi perguruan tinggi. Dan maka dari itu berbeda dengan tim dari pemerintah ya Dewan Juri terhormat, di sini kami telah membuat dan menyusun argumen-argumen, menyusun status quo dan juga beberapa pendapat-pendapat dan proposal disertai dengan logika-logika sederhana yang sangat mudah dipahami seperti itu. Baik, jadi untuk masuk ke dalam argumen-argumen kecil kami, argumen-argumen dan juga menguatkan dari argumen-argumen sebelumnya bahwa terkait dengan subsidi yang diberikan kepada jurusan-jurusan yang memiliki angkatan kerja yang cukup banyak, di sini haruslah dilakukan oleh pemerintah. Kenapa seperti itu? Karena di samping kita memperlihatkan sesuatu yang sangat menjanjikan bagi negara ini, sesuatu yang instan, tadi bahkan telah disinggung oleh pembicara dari tim kontra yang seharusnya tidak melakukan hal tersebut Dewan Juri terhormat, namun justru dilakukan. Dan terkait dengan subsidi yang diberikan ini haruslah diberikan. Karena apa? Karena ini akan mendukung terkait dengan pembangunan dari jurusan ataupun prodi-prodi yang memberikan angkatan-angkatan kerja yang banyak. Dan tidak hanya itu Dewan Juri yang terhormat, terkait dengan konsep subsidi, konsep bagaimana angkatan kerja dan juga jurusan prodi di sini kita akan membicarakan konsep yang luas. Jadi kita tidak hanya memberikan data-data terkait dengan asumsi dari pemerintah itu harus memberikan dana subsidi. Namun di sisi lain kita tidak menghilangkan dari subsidi, namun kita hanya mengalokasikan terhadap jurusan ataupun prodi-prodi yang sekiranya bisa berdampak besar bagi negara ini. Namun di sisi lain kami tetap memberikan ataupun menganggarkan seperti itu anggaran tahun tetap ya seperti itu dengan tidak mengurangi sepeser pun bahkan Dewan Juri terhormat. Artinya di sini tidak ada ketimpangan antara perdebatan kami seperti itu. Kami telah memberikan bagaimana argumen-argumen yang cukup simpel tadi, dan kami akan lanjut ke argumen-argumen selanjutnya terkait dengan bagaimana sumber daya manusianya. Jadi di sini jika kita berbicara secara logika sederhana saja Dewan Juri terhormat, jika ada suatu prodi ataupun jurusan yang tidak populer namun diberikan subsidi oleh pemerintah ataupun diberikan anggaran yang teralokasi kepada jurusan tersebut kemudian bangkit, namun sumber daya manusia yang berada di sekitar situ tidak menyadari atau bahkan masyarakatnya pun tidak menyadari akan hal tersebut, percuma saja subsidi itu. Mending kita alokasikan dana-dana tersebut ke dalam sesuatu yang berguna dan sifatnya instan dalam hal ini, dalam promosi perdebatan yang berbahagia ini. Lalu selanjutnya terkait dengan tadi sempat disinggung dari tim kontra mengatakan bahwa menyinggung subsidi yang diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang cukup. Artinya secara tidak langsung Dewan Juri terhormat secara tersirat bahkan dari tim kontra ini setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena kenapa? Karena pada pembicara pertama kami telah mengatakan bahwa dari subsidi-subsidi yang dialokasikan ini salah satu alasan yang diajukan seperti itu proposal terkait dengan sumber daya yang diberikan ataupun sumber daya yang ada ataupun kapabilitas dari sumber daya masyarakat tersebut ataupun manusia tersebut. Dan maka alangkah baiknya dan juga bijaksananya kita melihat subsidi ini akan dialokasikan terhadap dari jurusan ataupun prodi-prodi sekiranya seperti itu yang menguntungkan dan berkontribusi bagi negara kita, seperti tadi ada teknik
dari industri seperti itu dan memiliki angkatan lulusan kerja yang sangat banyak, kita alokasikan saja ke sana. Karena apa? Ini terkait dengan pengembangan institusi, pengembangan prodi, bisa menggunakan terkait dengan workshop, seminar, ataupun pembelian alat-alat yang harus diupdate setiap saat seperti itu. Dan kalau di sisi lain, jika tim kontra mengatakan bagaimana dengan prodi-prodi yang lain yang tidak mendapatkan subsidi, bagaimana seperti itu? Dan tadi yang sudah saya singgung di awal bahwa pemerintah tidak akan mengurangi sepeser pun dari anggaran tahun tetap. Mereka akan tetap memberikan kepada prodi-prodi tersebut untuk mengembangkan institusinya ataupun bahkan prodi-prodi yang dimaksud. Dan saya lanjut kepada sebuah poin yang menarik ya, Dewan Juri yang terhormat dan juga rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami sayangi. Tadi pada tim kontra mengatakan bahwa bagaimana terkait dengan apresiatif sosial, seni dan segala macamnya. Namun sayang Dewan Juri yang terhormat, kami akan bisa menjawab hal tersebut karena kami memiliki data bahwa pemerintah dalam hal ini menganggarkan dan apresiasi dalam bentuk ekonomi. Kenapa? Karena ini terkait dengan konsep tadi yang disambung oleh dari tim oposisi seperti itu. Jadi secara tidak otomatis kami telah memberikan dasar yang kuat kepada tim oposisi bahwa tim oposisi setuju dengan adanya mosi perdebatan pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena dari apresiatif yang sifatnya ekonomi akan membangun infrastruktur, akan membangun sumber daya yang baik dan segala macamnya untuk perkembangan lulusan angkatan kerja yang baik. Dan bagaimana sumber daya manusia itu bisa melihat sesuatu prospek yang baik terhadap suatu jurusan ataupun prodi. Dan maka dari itu hendaknya kita melihat suatu perdebatan ini secara komprehensif, bagaimana urgensitas dari perdebatan pada kesempatan yang berbahagia ini seperti itu. Dan tak lupa kami dari tim pemerintah sangat-sangat bangga dengan adanya mosi perdebatan pada kesempatan yang berbahagia ini karena kami telah memberikan data, logika sederhana, status quo dan bahkan proposal yang sangat-sangat mudah dipahami oleh kalangan-kalangan umum seperti itu. Dan mungkin itu saja, sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya. Saya Sekar Apriana dari Universitas Wahid Hasyim akan memulai berbicara dalam 3, 2, 1. Ada beberapa poin penting yang akan saya sampaikan. Yang pertama, adanya penyesuaian APBN yang isinya yaitu anggaran tahunan universitas negeri pada program studi seluruhnya akan tetap berjalan. Namun, subsidi ini akan diberikan kepada program studi berdasarkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Poin yang kedua yaitu ada 3 hal yang akan diberikan dengan adanya subsidi ini. Yang pertama, proporsional seiring berkembangnya program studi tersebut. Semakin meningkatnya kualitas program studi tersebut, meningkatnya keterserapan kerja lulusan program studi tersebut, maka subsidi ini akan tetap berjalan, dan semakin menurunnya maka subsidi ini pun akan menurun atau mungkin diberhentikan. Yang kedua, adanya infrastruktur, dan yang ketiga adanya ringanan biaya kuliah mahasiswa. Untuk poin berikutnya itu poin ketiga, ada fungsi dari subsidi terhadap prodi ini. Yang pertama apresiatif dan yang kedua evaluatif. Apresiatif ini guna untuk membantu program studi ini untuk berkembang, dan evaluatif yaitu kita melihat bagaimana perkembangan program studi tersebut, apakah meningkat ataukah menurun setelah diberikan bantuan berupa subsidi. Poin berikutnya itu poin keempat, program studi ini kita khususkan untuk fokus pada kompetensi untuk meningkatkan keterserapan kerjanya. Dengan adanya subsidi ini dapat merombak kurikulum dan silabus, lalu dapat mengakomodasi kegiatan seperti meningkatkan kemampuan dan kompetensi seperti workshop dan pelatihan lainnya. Hal ini jelas akan membuat keterserapan kerja nantinya akan meningkat. Kita juga menegaskan bahwa tanggung jawab sumber lapangan pekerjaan baru bukanlah tanggung jawab pemerintah, namun ini merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia berdasarkan kualitas dari sumber daya masyarakat Indonesia tersebut. Semakin dia baik, maka dia tidak hanya lulus untuk bekerja, namun dia dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Kita tegaskan juga sekali lagi bahwa kurangnya keterserapan bukan karena adanya perbedaan antara subsidi terhadap prodi, namun karena adanya kurangnya orientasi pendidikan yang didapat. Jadi dengan adanya subsidi, program studi ini dapat membantu untuk meningkatkan angka keterserapan lulusan
untuk bekerja dan mengurangi angka pengangguran. Maka dari itu kami dari tim pemerintah menyatakan apakah dari tim oposisi yakin dengan pemerintah tidak melaksanakan ini akan membuat angka pengangguran berkurang dan akan meningkatkan tingkat keterserapan kerja. Kami rasa tidak, karena kami yakin dengan pemberian subsidi terhadap program studi ini akan meningkatkan tingkat keterserapan lulusan mereka di dunia kerja. Sekian dari saya bangga sebagai tim pemerintah. Terima kasih.